Terapi bekam menjadi tren baru artis Hollywood. Pemirsa beriman, tidak hanya populer di kalangan kaum muslimin, pengobatan alternatif dengan menggunakan metode bekam juga makin populer di kalangan selebritis Hollywood. Tercatat banyak selebriti yang sengaja memperlihatkan punggungnya usai dibekam. Sejumlah selebriti dunia seperti Victoria Beckham, Gary Halliwell, Paris Hilton, David Arquette, Jennifer Aniston, dan seleb lainnya malah sengaja memperlihatkan punggungnya usai dibekam meski berada di red carpet. Ya, pengobatan dengan metode bekam adalah salah satu pengobatan alternatif yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah yang terkontaminasi toksin atau oksidan dari dalam tubuh melalui permukaan kulit ari. Nah pemirsa, bagaimana sebenarnya metode bekam yang baik dan benar? Serta dengan alat apa bekam yang dilakukan pada zaman Rasulullah? Berikut tim Berita Islami masa kini telah mewawancarai Ustadz Zikrul Hakim, seorang praktisi bekam. Pada zaman Rasulullah pernah berbekam. Memang sudah ada pada zaman tersebut. Cuma peralatan yang digunakan itu juga menggunakan peralatan yang tidak semodern sekarang, menggunakan tanduk kambing, dan juga memakai torehan dari pisau, dan itu yang melakukan pun juga ahli-ahli bekam. Jadi sudah ada di zaman Rasulullah, tapi menggunakan peralatan yang berbeda yang tidak sama dengan peralatan yang sekarang. Kalau peralatan sekarang lebih memudahkan manusia untuk bisa berbekam. Ya, pengobatan dengan metode bekam memang telah ada dari zaman Nabi. Meskipun alat yang digunakan untuk berbekam berbeda dengan zaman dahulu, namun metode yang digunakan dalam berbekam masih sama seperti pada zaman Rasulullah. Ya, ilmu berbekam ada banyak seseorang yang pertama menggunakan metode yang paling mudah yaitu dengan jarum. Ada juga yang menggunakan insisi, syartatu mihjam, ataupun sayatan maupun torehan dengan berbekam. Jadi ada yang menggunakan jarum, ada pula juga menggunakan metode insisi atau menoreh bagian kulit yang dibekam. Proses awal berbekam didahului dengan melumuri minyak zaitun ke bagian tubuh yang ingin dibekam. Kemudian barulah proses cupping pertama dilakukan pada titik-titik tubuh yang ingin dibekam. Proses cupping pertama ini ditunggu hingga 2-3 menit. Fungsinya adalah untuk membius agar saat jarum ditusukkan ke kulit tidak terasa sakit. Jarum yang digunakan untuk berbekam pun harus jarum yang baru, steril dan hanya sekali pakai. Dan proses bekam juga tidak sembarangan, harus dilakukan dengan ahlinya. Setelah proses cupping pertama selesai, barulah dilakukan proses ditusukkannya jarum ke kulit. Kemudian cupping kedua dilakukan, fungsinya untuk mengeluarkan darah kotor. Proses ini pun memakan waktu 2-3 menit. Selain metode dengan menggunakan jarum, bisa juga bekam dilakukan dengan metode torehan atau insisi, dengan menggunakan pisau untuk menoreh atau membuka kulit luar yang fungsinya juga untuk mengeluarkan darah kotor. Namun yang perlu diketahui bahwa tidak semua orang saat dibekam mengeluarkan banyak darah, karena terkadang darah kotor yang keluar hanya sedikit dan justru lebih banyak kandungan gas atau toksin yang keluar sehingga gelas cupping terlihat mengembun. Semua ini tergantung pada kondisi atau penyakit yang ada di dalam tubuh pasien. Pemirsa, lalu adakah waktu-waktu tertentu yang dianjurkan dalam berbekam? Jadi ketika berbekam itu ada tanggal-tanggal sunnah yang memang sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ihtajama li sab'ata asyrah wa tis'ata asyrah wa ihda wa ishrin
kana lahu shifaa'un min kulli da. Barang siapa yang berbekam pada tanggal 17, 19 dan 21 Hijriyah, maka baginya merupakan obat dari segala macam penyakit. Jadi tanggal-tanggal sunnah untuk berbekam adalah tanggal 17 yang pertama, tanggal 19 yang kedua, yang ketiga tanggal 21 Hijriyah ya. Bukan Masehi tapi Hijriyah. Nah, inilah tanggal-tanggal waktu-waktu sunnah dimulainya berbekam yang afdol. Namun itu hanya disunahkan. Jadi selain dari hari yang disunahkan tersebut, berbekam tetap boleh dilakukan. Berbekam juga tidak perlu menunggu saat kita sakit, karena seperti yang diajarkan Rasulullah, bekam sangat baik dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah pemirsa, lalu bolehkah kita berbekam pada saat berpuasa? Berikut penjelasannya. Dalam hal ini memang terdapat hadis yang menjelaskan batalnya puasa seseorang yang melakukan bekam dan dibekam, namun hadis tersebut dihapus dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan atau rukhsah bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan berbekam. Hadis riwayat Ad-Duruqutni, An-Nasa'i dalam Al-Kubra dan Ibnu Huzaimah. Ad-Duruqutni mengatakan bahwa semua periwayatan dalam hadis ini sikoh atau terpercaya. Hal ini juga dikuatkan menurut jumhur atau mayoritas ulama seperti Imam Abu Hanafiyah, Malik, As-Syafi'i, bahwa berbekam tidaklah membatalkan puasa. Dan Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri serta sebagian ulama salaf juga membenarkan hal ini. Alasan yang kedua, mengenai pelarangan berbekam ketika puasa yang dimaksudkan dalam hadis adalah bukan berarti pengharaman. Karena hadis ini tersebut merupakan kalimat majas. Maksudnya adalah bahwa orang yang berbekam dan dibekam bisa terjerumus dalam perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang menguatkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Layla, salah seorang sahabat Rasulullah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berbekam dan puasa wisal, namun tidak sampai mengharamkan. Ini masih berlaku bagi sahabatnya. Hadis riwayat Abu Daud 2374. Syekh Al-Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Abi Daud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dan dari hadis ini menunjukkan bahwa bekam dimakruhkan bagi orang yang lemah jika dibekam. Hal ini juga dikuatkan dengan riwayat lain dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik bahwa ia pernah ditanya, apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Anas mengatakan, tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah. Hadis riwayat Bukhari 1940. Nah pemirsa beriman, dengan dua alasan tersebut, maka pendapat mayoritas ulama dinilai lebih kuat, yaitu bekam tidaklah membatalkan puasa. Akan tetapi bekam dimakruhkan bagi orang yang bisa menjadi lemas karena berbekam. Namun boleh jadi juga diharamkan jika hal itu menjadi sebab batalnya puasa orang yang dibekam. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa, alhamdulillah waktunya nggak kerasa udah habis lagi. Tapi saya surprise loh, ternyata nggak cuman Jennifer Aniston, bahkan ada Victoria Beckham tadi dan banyak soalnya sekali. Soalnya nama Victoria Beckham. Oh, nah, jadi dibekam dia. Lucu juga ya. Oke, yang jelas memang saya juga pernah mencoba itu dan beberapa kali ya. Bener-bener enak gimana ya bikin jadi ringan gitu kan badan. Terus abis itu tuh jadi lebih ini aja sih, karena kan darah-darah kotor yang ada dalam tubuh kita itu mengganggu sirkulasi. Tapi betul sekali ya, subhanallah ya, bahwa apapun yang dicontohkan sama Rasulullah itu semua
semua sudah terbukti efektifnya. Kayak salah satunya tidur, kita miring ke kanan justru itu lebih menyehatkan. Kita sujud itu bisa mengalirkan darah ke otak kita. Jadi luar biasa, banyak sekali di Islam ini yang punya efek baiknya buat diri kita. Betul, dan saya juga tidak hanya untuk saya ya, Tibu Nabawi ini juga untuk anak-anak saya gitu ya. Jadi kalau sakit-sakit sedikit jadi banyak yang herbal-herbal begitu. Kita dulukan dengan madu dan lain-lain. Lebih menyehatkan daripada kimia-kimia. Iya betul sekali. Nah baik pemirsa, insya Allah besok kita masih punya banyak sekali berita untuk Anda. Oleh karena itu besok juga saksikan Berita Islami Ramadan setiap Senin sampai Jumat jam 18.45 hanya di Trans TV milik kita bersama. Jam 19. Aku tadi bilang 18.45. Oh iya, ya. 19. 19, oke? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.